Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diri salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan kemuliaan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan keterangan dari Imam Al-Ghazali mengenai alamatul ulama'il akhirah, alamat ataupun tanda-tanda dari ulamaul akhirah. Setelah pada pertemuan yang lalu panjang lebar kembali kita membaca berbagai macam kutipan riwayat yang disampaikan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, pada akhirnya beliau menutup berbagai riwayat yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dengan satu rangkuman wa'anam jumlati, dan secara dan dapat diringkas ataupun dirangkum, fal akhlaqul lati warada bihal Qur'anu la yanfaku anha ulamaul akhirah. Berbagai macam akhlak yang terdapat di dalam Al-Quran, semacam tawadu atau
tersebut tidak keras hati, tidak kasar, bersyukur, tidak kufur nikmat, sabar dalam menghadapi musibah. Itu berbagai macam akhlak yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an. La yanfaqu anha ulama'ul akhirah, tidak terhindar menjadi akhlak, menjadi karakter dari para ulama'ul akhirah. Li'annahum yata'allamuna al-Qur'ana lil amal, karena maksud tujuan mereka mempelajari Al-Quran untuk mengamalkan apa yang mereka pelajari tersebut. La lirri'asah, bukan untuk mencari jabatan, kedudukan, kehormatan atau derajat sosial di hadapan umat manusia. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, semua akhlak yang ada di dalam Al-Quran tak terhindar bagi ulama al-akhirah menjadi etika yang dipedomani di dalam kehidupan. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semakna dengan itu sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, laqad ishna burhatan minad dahri, kita sudah hidup beberapa lama dalam masa, atau sudah hidup sekian puluh tahun. Wa inna ahadana yu'til imana qabla al-Qur'an, ada di antara kita yang sudah dahulu beriman bahkan sebelum turunnya Al-Quran. Wa tanzilu surata fayata'allamu halaluha wa haramuha, kemudian baru turun ayat demi ayat, surat demi surat, dan dari ayat-ayat dan surat-surat tersebut kemudian para sahabat Nabi mempelajari yang halal dan haram, yang hak dengan yang batil, wa amiraha wa zawajiraha, juga mempelajari apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah. Wa yanbaghi an yaqifa indahu minhuma wa yanbaghi an yaqifa indahu minha, dan kita generasi selanjutnya mestilah mengikuti teladan orang-orang seperti ini. Ayat Al-Quran belum turun, syariat halal haram, yang hak dan yang batil, perintah larangan belum ada, tapi iman sudah masuk ke dalam hati dan jiwa. Maka orang seperti ini Bapak Ibu gampang sekali diarahkan ke jalan yang benar oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu ayat pun orang seperti ini bawaannya patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasulullah SAW. Apalagi setelah turunnya ayat demi ayat, surat demi surat, dan semua ayat demi ayat dan surat demi surat yang mengandung syariat halal dan haram, perintah dan larangan, itu kan turunnya kebanyakan di Madinah Al-Munawwarah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi imannya as-sabiqunal awwalun di atas iman para sahabat yang lain. Mereka beriman belum turun ayat apapun Bapak Ibu, belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, tapi ya tunduk ikut dengan apapun yang Allah dan Rasulullah SAW perintahkan. Maka secara khusus di dalam Al-Quran Allah memuji setinggi-tingginya orang yang paling awal masuk Islam, atau yang disebut dengan nama as-sabiqunal awwalun, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang paling awal masuk Islam atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin dan ansar. Ya, para ulama atau lebih tepatnya jumhur ulama mengklasifikasi dalam sejarah Islam para sahabat yang masuk ke dalam kategori as-sabiqunal awwalun, mereka yang sudah beriman kepada Rasulullah jauh
sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah sebenarnya Bapak Ibu nyaris kaum muslimin tidak punya tantangan sedahsyat dan seberat pada saat mereka Islam di Mekah Al-Mukarramah. Itu resikonya nyawa taruhannya, yang bukan hanya hilang harta, hilang jabatan, kedudukan, dicemooh oleh orang Quraisy, tapi taruhannya nyawa. Bagaimana Sumayyah, Yasar, Ammar bin Yasar, Bilal bin Rabah, saat mereka masuk Islam itu mereka mempertaruhkan nyawa. Atau orang seperti Abu Bakar memang tidak diintimidatif, tidak diteror, tapi hilang kedudukannya, kehormatannya di mata orang Quraisy. Jadi penuh resiko, penuh tantangan. Maka Allah memuji tinggi-tinggi as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan kaum muhajirin maupun ansar. Baru kemudian yang belakangan walladzina taba'uhum, dan mereka yang mengikuti as-sabiqun al-awwalun, mengikuti langkah as-sabiqun al-awwalun, masuk dan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, ya. Yang Islam setelah hijrahnya Nabi di Madinah. Kemudian juga kita di zaman sekarang, walaupun tidak ketemu dengan Nabi, tapi kita masih alhamdulillah beriman kepada Rasulullah. Nah Bapak Ibu, jejak teladan as-sabiqun al-awwalun, kata Abdullah bin Umar, yang bagi ayat ifa indahu minha, sepatutnya menjadi teladan, menjadi contoh dalam kehidupan kita. Ayat belum turun, syariat belum ada, perintah larangan tidak ada sama sekali, tapi mereka sam'an wa ta'an kepada Rasulullah SAW. Namun Abdullah bin Umar juga selanjutnya menceritakan pengalaman hidupnya beliau. Walaqad ra'aitu rijalan. Nah, ini kelompok sebaliknya, ya. Kata beliau, walaqad ra'aitu rijalan yu'ta ahadumul Qur'an qabla al-iman. Ada juga sebagian orang dari dinamika hidup yang dipantau, yang dilihat, yang diperhatikan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Beliau melihat sekelompok orang yu'ta ahaduhumul Qur'an qabla iman. Dia sudah tahu bahkan Al-Quran sebelum dia beriman. Sudah dengar ayat, ada ayat ini, ada ayat itu, tapi dia belum beriman. Sudah terlebih dahulu mendengar perintah Allah, larangan Allah, mendengar syariat halal yang haram, mendengar yang mana yang hak dan yang batil, tapi iman belum. Fayatrahu ma baina fatihihi ila fatimihi. Dia baca dari pembuka Al-Quran, fatihihi, ya surat Al-Fatihah, ila khatimi, sampai akhir surat dalam Al-Quran, surat An-Nas. La yadri ma amiruhu wa ma zajiruhu. Tapi dia tidak mempedulikan, mencemooh, bahkan tidak patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang dilarang sama Allah dalam Al-Quran. Seperti ramah aja Bapak Ibu baca keluar, masuk dari mulut tapi tidak pernah masuk ke dalam hati, hanya sebatas tenggorokan. Atau dengar bacaan Al-Quran masuk telinga kanan, segera detik itu juga keluar di telinga kiri. Nah itu ada juga orang seperti ini. Apa nasihat sahabat Nabi Abdullah bin Umar kalau kita menemui orang yang seperti ini? Bacaan Al-Qurannya dahsyat, khatam sebentar-bentar, tapi tidak pernah mengindahkan larangan dan perintah Allah. Wa ma yang bagi ayat indah. Kita tidak boleh lama-lama terlalu dekat dengan orang seperti ini, menjauh. Dan ini kelompok seperti ini Bapak Ibu yang dulu pernah dikhawatirkan oleh baginda Nabi. Karena itu hadisnya kan kuat sekali dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Pernah satu kali waktu setelah perang Hunain, perang dalam sejarah Islam di mana jumlah pasukan kaum muslimin lebih banyak untuk pertama sekali dari pasukan kafir, ya, sehingga Allah mengabadikan cerita itu dalam Al-Quran. Walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma Hunain idz a'jabatkum kasratukum. Ya, jumlah kaum muslimin lebih banyak pada hari itu,
Singkat cerita, Rasulullah menang dalam perang Hunain, dapat banyak ghanimah. Karena perang Hunain itu terjadi Bapak Ibu 1 tahun setelah Fathul Mekah. Jadi 1 tahun setelah Fathul Mekah itu, seperti kata Allah dalam surat An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian melihat banyak sekali manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Sisa 2 daerah yang kamu Islam, Taif dan Hunain. Bedanya Taif friendly, bersahabat dengan kaum muslimin dagang. Tapi orang Hunain selalu meneror kaum muslimin di kota Mekah. Itu sebabnya tahun 9 tahun setelah Fathul Mekah, Rasulullah serbu daerah Hunain karena mereka meresahkan kaum muslimin di kota Mekah. Singkat cerita, Nabi Muhammad menang dalam perang Hunain, banyak harta rampasan perang. Saat Rasulullah mau balik ke kota Mekah, banyak pasukan Nabi yang cedera, Bapak Ibu, karena perjalanan perang itu di awal kaum muslimin kalah karena jumawa dengan jumlah yang banyak. Maka Allah bilang dalam ayat itu, walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Pada saat kalian takjub dengan jumlah yang banyak, padahal jumlah yang banyak kalau nggak ada pertolongan dari Allah tidak akan bisa mendatangkan manfaat apapun. Jadi karena itu ya pelajaran penting. Kita nggak boleh jumawa dengan jumlah yang banyak. Kadang-kadang kuantitas itu tidak ada makna kalau tidak dibarengi dengan kualitas. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena banyak pasukan kaum muslimin yang cedera, yang luka-luka, maka Rasulullah mendirikan kemah di selatannya Mekah, di daerah Ji'onah. Sambil mereka beri pasukan perang, Nabi Muhammad bagi ghanimah. Saat bagi ghanimah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang mualaf yang baru setahun masuk Islam saat Fathul Mekah kayak Abu Sufyan, Walid bin Mughirah, itu diberikan jumlah yang lebih banyak daripada orang yang sudah lama masuk Islam. Di situ tiba-tiba ada seorang anak muda menganggap pembagian itu tidak adil. Tapi caranya kasar, dia cekek leher Nabi, namanya Zulkhuwaisir. Idil ya Muhammad, dia bilang, kau adil Muhammad. Sahabat itu sudah geram semua, apalagi kalau habis makan durian, geram semua itu para sahabat menonjol. Tapi ditahan sama Nabi. Fa'illam adil famayadil, kata Rasulullah. Kalau saya gak adil, siapa lagi yang mau adil selain saya? Nah, orang ini tiba-tiba anak muda itu, Bapak Ibu, anak muda 20-an tahun pergi, berani dia ngajari Nabi Muhammad adil. Di belakang Nabi Muhammad kemudian berkata, ya, saya khuruju fi akhir zaman ahdasul asnan sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah wa yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizuna hanajirahum. Kelak di akhir zaman akan muncul orang-orang seperti ini. Apa ciri-cirinya? Ya, ahdasul asnan, usianya muda-muda, sufahaul ahlam, ilmunya bodoh-bodoh, orangnya bodoh-bodoh, usianya muda-muda. Ya qara'una min qawli khairil bariyah, sehari-hari mengucapin qala Rasulullah, rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Wa yaqra'una al-Qur'an, tiap hari baca Al-Qur'an. La yujawizuna hanajirahum, tapi bacaan Al-Qur'annya itu tidak pernah masuk Bapak Ibu ke hatinya, sampai tenggorokan saja. Banyak hafal tapi tidak tahu makna, tidak tahu nilai, tidak tahu Al-Quran itu sebagai pemberi arah hidup. Apa makna daripada bacaan Al-Quran seperti itu? Nah, ini sudah dikhawatirkan dari dahulu oleh Rasulullah akan muncul kelompok seperti ini, ya. Ahdasul asnan, ciri-cirinya orang-orang muda, tapi sufahaul ahlam, bodoh-bodoh, ilmunya nggak ada. Yaquluna min qawli khairil bariyah, tiap hari ngomongannya qala Rasulullah, qala Abu Bakar, qala Umar. Ya kalau Al-Quran hobinya yang lain, baca Al-Quran la yujawizuna hanajirahum, tapi bacaan Al-Qurannya gak pernah
masuk ke dalam hati sampai tenggorokan. Yamruquna minad dini kama yamruqu samu minal ramyah. Orang seperti ini meluncur keluar dari agama seperti meluncurnya anak panah dari busur. Keluar dia dari agama. Maka orang-orang yang membunuh Umar, Abu Lu'lu, atau yang membunuh Ali, Abdurrahman bin Muljam namanya aja bagus sekali, Pak. Abdurrahman bin Muljam. Bapak Ibu kalau baca sirah, baca sejarah, hobinya itu apa? Qaimul laili wa shaimun nahar. Hobinya itu tahajud di malam hari, puasa di siang hari. Jenggotnya panjang, jidatnya hitam, tapi kerjanya bunuh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Itu bakal orang-orang Khawarij. Ya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu juga yang menjadi kekhawatiran dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Hati-hati betul dengan orang sudah mendengar ayat Al-Quran tapi imannya belum. Fayakra'u ma baina fatihi ila khatimihi. Bahkan dia baca dari awal sampai akhir Al-Quran. La yadri ma amiru wa ma zajiru. Tapi tidak pernah ngerti apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan sama Allah. Allah melarang kita maki-maki muslim. Dia pakai ayat Al-Quran untuk nembak, menyalah-nyalahi kaum muslimin. Gimana itu? Walau yang bagi ayat difa'indahu. Nah kita tidak boleh berada dalam kelompok seperti itu, kata sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Bapak Ibu kalau ada saudara yang ada dalam kelompok yang mirip ciri-cirinya seperti yang kita terangkan tadi, nasihati dia, ajak dia keluar jauh dari kelompok seperti itu. Bahkan orang seperti ini diumpamakan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar yang suruhu nasrat dakali. Orang seperti ini ibarat menebur benih kurma yang busuk. Benih kurma ditabur tapi bijinya biji bukan kualitas nomor 1, Bapak Ibu, tidak akan pernah menghasilkan kurma yang baik. Kayaknya benar lempar benih kurma tapi benihnya itu benih yang busuk. Dakal itu yang kosong, yang soft. Ya, biasanya kalau dimasukkan, dicelupkan ke dalam air dia ngapung, Bapak Ibu, itu bukan kurma yang baik. Sama kayak Bapak Ibu mau nanam cabai, ambil benihnya itu kan biasanya ditaruh dalam air. Yang ngambang, yang ngapung itu soft, nggak jadi barang itu. Buang. Yang tenggelam ke dalam air itu yang bagus untuk ditanami. Kurma seperti itu juga. Ada kali itu yang ngapung kalau ditanam dalam air itu tidak bisa ditanam, tidak akan menghasilkan buah. Wa fi khabari al-khara bi misli ma'nahu. Di khabar yang lain sama juga sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan pengalamannya bersama dengan Nabi. Ya kunna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan dari kami, kata Abdullah bin Umar, utinal imana qabla al-Quran. Kami sudah dianugerahi sama Allah iman bahkan sebelum turunnya Al-Quran. Ini terutama sahabat as-sabiqun al-awwalun. Ayat makiyah itu Bapak Ibu terbatas sekali. Paling cuma ngajak tauhid, ngajak iman, itu ayat makiyah. Ayat yang turun di periode dakwah Nabi di Mekah. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Apa itu ada syariat? Tidak ada syariat di situ, Pak. Cuma tauhid. Tidak ada halal haram di situ. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Paling syariatnya itu sholat pun belum jadi wajib waktu itu. Turun ayat itu sholat belum wajib ya. Nanti belakangan Isra dan Mi'raj 16 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah baru wajib sholat 5 waktu. Ya. Apalagi misalnya Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, ada syariat juga di situ. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu kan tauhid, enggak boleh campur aduk syariat kita dengan syariat mereka. Nah, jadi kata sahabat Nabi Abdullah bin Umar, utina iman qabla al-Quran. Kebanyakan dari kami sudah dianugerahi iman sama Allah sebelum turun banyak ayat Al-Quran.
wasayati ba'dakum qaumun, dan setelah kami nanti, ya, kata Abdullah bin Umar, qaumun yu'tunal Qur'ana qabla iman, dia sudah dianugerahi Al-Quran terlebih dahulu sama Allah, tapi belum tentu beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini semakna ya dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Wasayati ba'dukum qaumun yu'tunal Qur'ana qabla iman. Nanti telah ada kaum yang sudah punya banyak Al-Quran, di mana-mana ada Al-Quran, bahkan di HP-nya juga ada Al-Quran, tapi yang sering ditontoni TikTok daripada Al-Quran. Jadi gaya-gayaan aja download Al-Quran di HP, tapi buka alhamdulillah sejumat sekali. Yuqimuna hurufahu wa yudawiyuna hududahu. Dia tegakkan huruf-huruf dalam Al-Quran, tapi dia abaikan hukum-hukum yang ada Al-Quran. Baca rajin, amalkan, jangan dulu. Yuqimuna hurufahu. Jadi dia tegakkan bacaan Al-Quran, bukan berarti nggak baik, tapi nggak sempurna seperti itu. Kalau hanya pintar baca atau pintar bahkan melakukan Al-Quran, tapi yudayyiruna hududahu, dia mengabaikan hudud atau batasan-batasan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran. Yaquluna, bahkan orang-orang seperti ini berkata, qara'na faman aqra'a minna, kami sudah banyak nih baca Al-Quran, siapa di antara kalian yang bisa mendampingi bacaan Al-Quran kami? Tapi sikapnya nggak pernah mencerminkan Al-Quran, kasar sama orang, sama istri marah, nyalahin sana nyalahin sini, ya, hatinya keras seperti batu, tidak pernah mau menerima nasihat orang, anggap diri yang paling benar. Tapi nantang-nantangi, faqara'na faman aqra'u minna, kami sudah banyak nih baca Al-Quran, siapa yang baca Al-Qurannya sebanyak kami? Wa'alimna faman a'lamu minna, kami sudah banyak tahu Al-Quran, siapa yang lebih banyak tahu Al-Quran dari kami? Fadzalika hafzuhum, itulah kadar umat akhir, kata Abdullah bin Umar. Itulah kadar mereka, hanya sekedar negain huruf, tapi tidak pernah menegakkan makna Al-Quran di dalam diri. Wa fi lafdin akhar, di dalam lafaz yang lain, ulaika syirarun hadhil ummah, orang seperti inilah seburuk-buruknya kelompok dari umat ini, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qila khamsun minal akhlaqi hiya min alamati ulama'il akhirah. Juga dikatakan ada ciri-ciri lain, ada 5 ciri-ciri lain dari akhlak yang seharusnya dimiliki oleh ulama akhirah. Mafhumatun min khamsi ayatin min kitabillahi azza wa jalla. 5 akhlak ini dipahami oleh Imam Al-Ghazali dari 5 ayat yang ada di dalam Al-Quran, dari firman-Nya Allah. Apa kelima karakter itu? Yang pertama, khasyah, takut kepada Allah. Yang kedua, khusyuk, fokusnya hanya pada Allah, ya, terutama saat menjalankan ibadah. Yang kedua, tawadhu, rendah hati, terutama saat bersama dengan manusia. Yang keempat, husnul khuluq, ya, baik budi pekerti, terutama dengan sesama manusia. Wa isarul akhirati ala dunia, saat berhadap-hadapan atau dihadap-hadapkan dunia, kepentingan dunia dengan akhirat, dia selalu memilih ada yang halal yang haram. Dia tidak bimbang, halal dia kerjakan, yang haram meskipun sangat menggiurkan dia tinggalkan. Itu namanya isar al-akhirah ala dunia. Dia tidak pernah bimbang untuk memprioritaskan yang akhirat di atas kehidupan dunia. Wahwa zuhdu, dan itulah kehidupan zuhud, kehidupan yang asketis. Amal khasyatu, adapun ciri ulama akhirah, al khasyah, takut, ya, atau ya takut
Takut di sini makna positif ya, bukan takut dengan manusia, tapi takut kepada Allah. Famin qaulihi ta'ala, itu disimpulkan dari firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya kelompok manusia yang paling takut kepada Allah, atau sesungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi kalau dia takut sama Allah sehingga gak macam-macam Bapak Ibu, ya, gak berani ini, gak berani itu, karena takutnya kepada Allah, itulah ulama ul akhirah. Ciri yang pertama. Yang kedua khusyuk. Khusyuk itu bukan ini Mbak, bukan tujuan sholat. Khusyuk itu anugerah saat kita mengerjakan sholat. Jadi khusyuk itu akan hadir dengan sendirinya saat kita terhubung dengan Allah dalam sholat. Saat kita khusyuk, kita mengabaikan selain daripada Allah, itu khusyuk Bapak Ibu. Jadi orang yang belum mampu mengabaikan selain daripada Allah, terutama pada saat dia sholat, nah dia nggak khusyuk. Jadi khusyuk itu tidak usah dikejar, dia datang sendiri. Kayak lampu hidup sendiri saat saklar itu terhubung dengan petikan listrik, ya, arus listrik. Pada saat itu lampu nyala sendiri Bapak Ibu. Jadi banyak jamaah itu yang kadang-kadang tanya, gimana caranya khusyuk? Nggak ada caranya khusyuk. Khusyuk itu anugerah dari Allah. Saat manusia terhubung dengan Allah di dalam sholatnya, khusyuk itu akan hadir. Ya, maka oleh sebab itu yang kita kejar itu terhubungnya kita dengan Allah. Kalau kita terhubung dengan Allah, nah, baru kita akan mengabaikan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari mana ini disimpulkan amal khusyuk? Famin qaulihi ta'ala khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka punya kekhusyukan khusus hanya kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Tidak pernah mau menggadaikan sepotong ayat pun dari ayat-ayat Allah untuk kepentingan sedikit di dalam kehidupan dunia. Tidak mau. Mereka menggadaikan harga diri, ya, kemurnian agama demi kepentingan yang sesaat dalam kehidupan dunia. Rendah sekali seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu khusyuk. Dan Allah berulang kali mengatakan, wa innaha lakabiratun illal 'alal khashiyin. Ya, semua di dalam kehidupan ini jadi berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, siapa itu? Ya, ulama ul akhirah. Yang ketiga wa ammat tawadhu. Adapun ciri yang ketiga tawadhu. Dari mana disimpulkan oleh Imam Al-Ghazali? Fa min qouli ta'ala, juga dari firman Allah, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi ini Bapak Ibu tetap diperintahkan oleh Allah untuk rendah hati di hadapan para sahabatnya, di hadapan para pengikutnya. Padahal kan hak bagi Nabi itu untuk menyombongkan diri. Ya, Nabi punya semua, difasilitasi sama Allah kemaksuman, difasilitasi sama Allah ilham wahyu. Berhak Nabi Muhammad sombong, tapi Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk rendah hati. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Bahkan sahadat Nabi yang sebenarnya benar, ya. Nabi Musa alaihissalam kan jawab, itu ada di dalam Sahih Bukhari. Man a'lamun nas fi hadhihi dunya. Bani Israil nanya satu hari sama Nabi Musa, siapa manusia yang paling paham, yang paling alim di dunia ini? Wa ma'a'lamu illa annakum minni. Tidak pernah saya ketahui ada orang yang lebih alim dari diriku, jawaban Musa. Jawaban itu benar, memang di tengah umat yang paling alim ya Nabi gitu. Tapi kan Allah tetap bilang berkenan dengan jawaban Musa, sampai akhirnya Musa itu suruh belajar lagi lah. Gara-gara jawaban itu, nah, Musa suruh santri lagi, masuk pesantren lagi, ya, belajar sama Khidir, ya kan? Akhirnya terjadi perjalanan antara Musa dan Khidir itu. Nah, itu sebabnya ketika tidak ada tawadhu dalam diri Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, begitu juga ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i Bapak Ibu, saat pulang ke rumahnya setelah sekian lama berguru sama Imam Malik, pulang ke rumahnya,
Petantang petenteng Imam Syafi'i kan cerdas, anak muda usia 16-17 tahun. Dia banyak tahu dibandingkan ulama-ulama lokal Mekah di saat itu. Dia petantang petenteng, jawab itu, padahal nggak disuruh jawab. Itu adabnya kurang, walaupun ilmunya banyak. Jadi orang yang petantang petenteng itu nggak ada baiknya. Nggak ditanya jawab enggak. Ketahui sama ibunya Imam Syafi'i, suruh balik belajar adab sama Imam Ali balik ini, masuk lagi pesantren. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi petantang petenteng itu nggak baik, gagah-gagahan, bikin debat ini debat itu. Imam Syafi'i, dan biasanya ilmu yang mangkal seperti itu, mentah ilmunya, setengah matang seperti itu, Bapak Ibu, belum matang ilmunya ya. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya bacaan kita ini dengan pertemuan yang akan datang, yang ada 2 tanda lagi. Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wa nasrul minallah wa fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.